Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di sini Edi Rawan. Di sini kita akan belajar bersama di metode mikro ya. Ya, sekarang kita akan bahas tentang eksternalitas. Baik, yang pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan eksternalitas? Yang dimaksud dengan eksternalitas ini adalah dampak-dampak yang tidak terkompensasi dari tindakan seseorang terhadap kesejahteraan orang lain yang tidak terlibat. Artinya dengan adanya eksternalitas, kepentingan masyarakat ini terhadap hasil pasar ini melampaui kesejahteraan penjual dan pembeli yang berpartisipasi di pasar eh, dan juga meliputi kesejahteraan orang lain yang terpengaruh secara tidak langsung. Nah, karena penjual dan pembeli ini mengabaikan pengaruh eksternalitas atau kegiatan eksternal dari tindakan mereka pada saat memutuskan berapa banyak penawaran atau permintaan mereka, titik keseimbangan pasar ini menjadi tidak efisien apabila dengan adanya eksternalitas. Nah, dengan kata lain, titik keseimbangan pasar gagal memaksimumkan manfaat bagi ini manfaat total ya bagi masyarakat secara keseluruhan, di mana salah satu contohnya adalah pelepasan dioksin ke dalam lingkungan. Ini merupakan suatu eksternalitas negatif. Perusahaan-perusahaan pembuat kertas yang menginginkan diri sendiri tidak akan memperhitungkan biaya penuh polusi yang mereka timbulkan, sehingga mereka akan menghasilkan terlalu banyak polusi jika pemerintah tidak mencegah atau melarang mereka. Nah, ada beberapa contoh eksternalitas yang baik yang positif dan negatif, tapi sebagai gambaran bahwa eksternalitas itu dibagi dua. Ada eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Di mana eksternalitas positif ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki dampak manfaatnya terhadap kegiatan sosial. Nah, kalau yang negatif kebalikannya adalah dampaknya akan bisa menimbulkan yang negatif terhadap kegiatan sosial, seperti yang kita akan bahas sekarang ini. Salah satu contohnya adalah yang dampak di kegiatan eksternal negatif seperti gas buang kendaraan yang merupakan eksternal negatif karena menghasilkan emisi karbon dioksida yang harus dihirup oleh orang lain. Nah, eksternalitas ini menyebabkan beberapa pengendara cenderung yang menghasilkan terlalu banyak polusi. Dan yang kemudian adalah yang contoh kedua ini eksternal positif ya, yaitu bangunan bersejarah yang dimana orang-orang akan bisa menikmati suasana masa-masa lalu dan menikmati keindahan di sekitar bangunan sejarah tersebut. Yang ketiga adalah ini contoh dari eksternal negatif, yaitu adanya gonggongan anjing, artinya suara anjing yang begitu keras. Hal ini akan mengakibatkan atau akan terganggu pada kompleks sekitarnya atau tetangga sekitarnya. Dan yang kemudian adalah contoh dari eksternalitas positif adalah penelitian melakukan penelitian ini terhadap research mereka, sehingga banyak menghasilkan keluaran-keluaran terbaru dan ini akan berdampak kepada eksternalitas positif. Oke, sekarang kita bahas tentang eksternalitas dan efisiensinya pasar. Baik, analisis ini memperlihatkan dengan tepat mengapa eksternalitas menyebabkan pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan ini akan kita bahas dan kita akan lihat analisisnya di kurva ya. Ini merupakan penjelasan dari kurva yang ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kurva penawaran dan permintaan ini membuat informasi penting tentang biaya dan manfaat. Nah, kurva permintaan untuk aluminium contoh ya, mencerminkan nilai aluminium bagi konsumen yang diukur dengan harga yang bersedia mereka bayar pada jumlah tertentu, di mana tinggi kurva permintaan ini menunjukkan kesediaan pembeli marginal untuk membayar. Kemudian tinggi kurva permintaan ini menunjukkan nilai unit aluminium yang terakhir dibeli oleh konsumen. Nah, pada jumlah tertentu, tinggi kurva penawaran ini menunjukkan biaya bagi penjual marginal. Nah, dengan kata lain, tinggi kurva penawaran ini menunjukkan nilai unit aluminium yang terakhir dijual oleh produsen. Nah, kalau kita bahas tentang tanpa ada campur tangan pemerintah,
harga akan menyesuaikan diri dengan permintaan dan penawaran aluminium. Jumlah yang diproduksi dan dikonsumsi dalam titik keseimbangan pasar ini ditunjukkan dengan key market sini. Nah, efisiensi dalam arti jumlah ini, nah ini penting ini. Efisiensi dalam arti jumlah ini memaksimalkan jumlah surplus produsen dan konsumen. Artinya pasar mengalokasikan sumber daya dengan cara yang memaksimalkan jumlah nilai bagi konsumen yang membeli dan menggunakan aluminium, dikurangi dengan jumlah biaya bagi produsen yang memproduksi dan menjual aluminium. Baik, itu penjelasannya di kurva ini ya. Nah, kita kan masuk ke poin pertama, pembagian terhadap eksternalitas. Pertama, eksternalitas negatif. Baik, kita langsung ke kurvanya sebagai proses pemahaman yang lebih cepat ya. Ini merupakan kata-kata ini merupakan penjelasan yang sudah tulis. Ini bukan penjelasan dari kurva ini. Nah, ini dia kurvanya. Oke, sekarang kita lihat di kasus daripada eksternalitas negatif. Nah, akibat dari eksternalitas negatif, biaya produksi aluminium bagi masyarakat ini lebih besar daripada biaya bagi produksi aluminium. Nah, untuk setiap unit aluminium yang diproduksi, biaya sosialnya meliputi biaya pribadi produsen aluminium ditambah dengan biaya orang lain yang menerima pengaruh negatif produksi. Nah, di kurva ini memperlihatkan biaya sosial produksi aluminium. Kurva biaya sosial berada di atas kurva penawarannya. Ini maksudnya kurva sosial yang warna merah. Nah, karena memperhitungkan biaya eksternal yang diserapkan kepada masyarakat oleh produsen, selisih antara kurva ini mencerminkan biaya produksi yang dihasilkan, selisih dari biaya privat dan biaya daripada social cost ini. Nah, yang kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah berapa sih jumlah aluminium yang harus diproduksi? Ini kan yang besar ini. Nah, untuk menjawabnya, kita akan melakukan perencanaan sosial yang bijak. Nah, perencanaan yang ingin memaksimalkan jumlah surplus yang diperoleh dari pasar, nilai aluminium bagi konsumen ini dikurangi dengan biaya produksi aluminium. Namun, ia memahami bahwa biaya produksi aluminium ini mencakup biaya eksternal produksi. Nah, kemudian dari perencanaan tersebut akan menilai tingkat produksi aluminium minimal yang merupakan titik silang kurva permintaan dengan kurva biaya sosial. Nah, titik silang ini menentukan jumlah optimum atau optimum aluminium. Yang ini maksudnya optimum aluminium di kurva yang warna merah. Ini maksudnya bagi konsumen ya. Di mana ini akan dipandang masyarakat secara keseluruhan. Nah, di bawah tingkat produksi, nilai aluminium bagi konsumen ini diukur oleh ketinggian dari kurva permintaan. Kemudian lebih besar dari kurva biaya sosial produksi yang diukur dengan ketinggian kurva biaya sosial. Nah, kemudian perencana yang baik juga tidak akan memproduksi melebihi tingkat ini karena biaya produksi aluminium tambah lebih besar lagi nanti dari biaya nilai bagi konsumen. Nah, lu diingat di sini bahwa jumlah keseimbangan aluminium key pasar yang ini lebih besar daripada jumlah optimum di masyarakat atau key optimum. Ini misalnya key market lebih besar daripada key optimum. Penyebab ketidakefisien ini adalah titik keseimbangan pasar hanya mencerminkan biaya produksi swasta. Nah, dalam titik keseimbangan pasar, konsumen marginal menilai aluminium ini lebih kecil daripada biaya sosial produsennya. Artinya nilai titik key market ini kurva permintaan berada di bawah kurva biaya sosial. Oleh karena itu menurunkan produksi dan konsumsi aluminium di bawah tingkat keseimbangan pasar. Ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Nah, untuk mengantisipasi daripada eksternal negatif ini, maka digunakan namanya istilahnya adalah internalisasi eksternalitas. Ini untuk meminimalisasi dari kegiatan eksternal ya. Kita akan menggunakan nama konsep internalisasi eksternalitas. Apakah yang dimaksud dengan internalisasi eksternalitas? Ini merupakan pemberian insentif agar orang-orang memperhitungkan pengaruh eksternal dari tindakan mereka. Nah, yang terakhir kita bahas tentang eksternal positif. Di eksternal positif ini hampir sama dengan analisis di eksternal negatif seperti kita lihat di kurva ini ya. Kita langsung ke kurva langsung ya. Ini merupakan penjelasan yang ada di kurva yang ini. Nah, ini dia. Nah,
Kita langsung analisis saja. Yang pertama, kurva permintaan tidak mencerminkan nilai barang. Ini kurva permintaan tidak mencerminkan nilai barang bagi masyarakat karena nilai sosial lebih besar daripada nilai swasta. Nah, karena nilai sosial berada di atas kurva permintaan, jumlah optimum ini muncul karena atau apabila kurva nilai sosial dan kurva penawaran artinya yang mencerminkan biaya ini bersinggungan. Lagi sekali, eh, karena nilai sosial ini lebih besar, nilai sosial ini, karena nilai sosial ini lebih besar daripada nilai swasta, kurva nilai sosial ini berada di atas kurva permintaan, di atas dari kurva permintaan. Nah, jumlah optimum ini muncul karena kurva nilai sosial dan kurva penawaran, artinya yang menjaminkan biaya ya, ini bersinggungan di sini, optimum sini. Nah, karena itu jumlah optimum secara sosial lebih besar daripada jumlah yang ditentukan oleh pasar. Nah, sekali lagi ya, pemerintah dapat memperbaiki kegagalan pasar dengan membuat partisipan pasar menginternalisasi eksternalitas. Nah, tanggapan yang tepat terhadap eksternalitas positif berkebalikan dengan tanggapan terhadap eksternalitas negatif yang sebagaimana kita udah bahas tadi. Nah, untuk mendekatkan titik keseimbangan pasar dengan optimum sosial, eksternalitas positif ini memerlukan subsidi. Sebenarnya ini merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Yang dimana ketika di kasus ini seperti kasus di sektor pendidikan. Subsidi seperti sektor pendidikan seperti apa? Seperti memberikan subsidi kepada beasiswa kepada mahasiswa investasi atau mahasiswa yang berprestasi. Nah, ini merupakan penjelasan di analisis untuk kurva yang eksternal positif. Nah, kesimpulannya adalah eksternalitas negatif ini yang menyebabkan pasar memproduksi jumlah lebih besar. Lagi sekali, eksternalitas negatif ini yang menyebabkan pasar memproduksi jumlah lebih besar daripada yang dikehendaki masyarakat. Kemudian eksternalitas positif ini menyebabkan pasar memproduksi jumlah lebih kecil daripada yang dikehendaki masyarakat. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, maka pemerintah dapat menginternalisasi eksternalitas dengan menetapkan pajak barang-barang dengan eksternalitas negatif dan memberikan subsidi barang-barang dengan eksternalitas positif. Nah, itu bukan kesimpulannya. Baik, itu penjelasan dari saya. Semoga bisa dia pahami, dan kalau belum bisa dipahami silahkan ditanya di grup dan di komen di bawah ini. Sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.